Hai, assalamualaikum. Gimana? Sehat semua kan? Kali ini Inyong mau mencoba membahas awal dari film horor dari Conjuring Universe, yang merupakan salah sebuah rumah film yang telah merilis beberapa film horor supernatural. Meskipun film yang Inyong bahas baru rilis belakangan ini, tapi film ini adalah awal dari kisah horor dalam film Conjuring. Biar sampean pada paham dengan jalan cerita Conjuring Universe. Dan inilah film ini dimulai pada tahun 1952 di salah satu wilayah di negara Rumania. Di sana terdapat kastil yang tua, yang letaknya juga sangat terpencil dan sekarang beralih fungsi menjadi biara, yaitu Biara Santa Carta. Pada suatu malam, ada dua orang biarawati yang bernama Victoria dan juga Mona, yang sedang menelusuri sebuah lorong yang begitu gelap dan terdapat banyak salib. Sesampainya di ujung lorong, terdapat sebuah pintu. Dan pintu itu pun bertuliskan, Tuhan berakhir di sini. Mona pun kemudian masuk ke dalam pintu itu untuk mencari sebuah benda yang bisa menyelamatkan semua orang. Dan belum diketahui apa nama benda itu. Sementara Victoria terus mengucapkan doa-doa kepada Tuhan, seakan-akan ada sesuatu yang sangat mengerikan di dalam pintu tersebut. Dan ternyata tak berselang lama, Mona akhirnya keluar dengan keadaan yang begitu berdarah-darah dan kemudian menyerahkan sebuah kunci pada Victoria. Lalu dia pun berkata, kalau iblis ini perlu wadah untuk bisa keluar. Mona juga menyuruh Victoria untuk melakukan apa yang harus Victoria lakukan. Seketika itu juga Victoria lari ketakutan dan meminta ampun kepada Tuhan, yang akhirnya Victoria pun menggantungkan diri di depan pintu masuk biara itu, agar tubuhnya tak diambil alih oleh iblis itu. Gimana? Pasti pada tahu kan apa iblis itu? Setelah kejadian mengerikan pada malam itu, besok paginya mayat Victoria ditemukan oleh seorang pemuda. Dia pun biasa mengantar persediaan makanan untuk para biarawati. Dia adalah Francis. Dia sangat terkejut saat melihat kejadian itu. Lalu kemudian dia melaporkannya pada otoritas setempat. Singkat cerita, berita ini sampai ke kota Vatikan karena di sana adalah pusat agama Katolik. Para pemimpin di sana kemudian mengutus seorang pendeta yang bernama Brooke untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Brooke sendiri, dia adalah seorang investigator yang sering dipanggil untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan agama. Untuk membantunya, pihak Vatikan telah mempersiapkan seorang biarawati magang yang bernama Irene. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai di Rumania dan langsung mendatangi rumah Francis untuk meminta tolong agar Francis mau mengantarkan mereka berdua ke biara itu. Lalu, Francis pun mau mengantarkan mereka berdua menggunakan kereta kencana. Akan tetapi, sebelum berangkat, Brooke dan juga Irene beranggapan kalau mereka akan pergi menggunakan mobil. Di sini, kalau kalian jeli, ada yang aneh sama plat nomor itu. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di sekitar biara. Setibanya di area biara, mereka pun disambut dengan banyak sekali salib yang tertancap, serta mendapati lubang di salah satu sisi biara itu. Francis pun berkata, kalau lubang itu disebabkan oleh bom saat Perang Dunia. Sementara salib yang jumlahnya cukup banyak itu sengaja ditaruh masyarakat setempat untuk mencegah roh jahat keluar dari biara itu. Masyarakat di sana juga mempunyai sebuah tradisi agar tak terkena kutukan dari iblis itu, yaitu mereka akan selalu meludah setiap kali berbicara tentang biara itu. Francis kemudian mengajak mereka berdua ke ruangan pendingin biara, tempat di mana Francis menaruh mayatnya Victoria. Dikarenakan setelah mayat Victoria ditemukan, Francis berusaha memanggil siapapun yang ada di dalam biara, namun tidak ada satupun orang yang keluar. Anehnya, di saat mereka masuk ke dalam, mayat itu sedang dalam kondisi duduk. Padahal sebelumnya Francis menaruhnya dalam posisi berbaring. Hal itu pun langsung membuat Francis sedikit ketakutan. Namun tidak dengan Brooke, dia malah mendatangi mayat itu dan kemudian mengambil sebuah kunci yang tadi ada di awal cerita. Lalu Brooke pun mengajak Victoria dan juga Francis untuk mengubur mayat Victoria agar arwahnya tidak bisa touring. Father, what is it? Seems to be a key of some kind. Espírito Santo. Amen. Pada saat mereka bertiga akan masuk ke dalam biara itu, mereka bertiga malah menemukan darah yang masih segar di tempat Victoria tewas. Padahal, kejadian itu telah terjadi beberapa minggu yang lalu. Akhirnya, mereka pun mulai merasakan ada hal yang janggal yang sedang terjadi.
Pada saat mereka masuk ke dalam biara itu, mereka pun disambit oleh pemimpin biara itu yang penampilannya sedikit aneh, karena seluruh badannya ditutupi kain hitam. Dan anehnya lagi, dia malah menyuruh Brooke dan yang lainnya untuk pergi dari tempat itu. Dear Father, we have taken your vows yet. Merasa ada yang janggal, Brooke lalu meminta untuk dipertemukan dengan para biarawati yang lainnya. Namun, Brooke baru bisa menemui mereka pada keesokan harinya. Sambil menunggu hari esok, Brooke dan Irene disuruh tidur di kamar khusus tamu. Sementara Francis pulang kembali ke desanya. Belum juga jauh dari biara itu, Francis sudah dibuat ketakutan karena dia melihat penampakan hantu Victoria. Tak hanya sampai di situ, Francis bahkan sempat mendapatkan serangan. Namun untungnya, Francis bisa melarikan diri sambil otong-otong salib yang ukurannya cukup besar. Di dalam biara, Irene menceritakan kepada Brooke kalau dia sedikit indigo. Sejak kecil, Irene selalu mendapat penglihatan supernatural. Mendengar hal itu, Brooke langsung teringat dengan sesuatu, di mana dia pernah bertemu dengan seorang anak yang kasusnya sama seperti Irene. Dia adalah Daniel. Namun, bedanya di dalam badan Daniel terdapat iblis yang sangat laknat. Of the heavenly armies. Behold the cross of... Lalu, Brooke mencoba untuk mengusirnya. Brooke memang berhasil mengusir iblis itu. Namun akibat pengusiran itu, Daniel menderita luka yang sangat parah. Dan beberapa hari kemudian, dia pun meninggal dunia. Dan sampai sekarang, kejadian itu masih diingat oleh Brooke, karena dia merasa sangat bersalah atas kematian Daniel. Dan anehnya, setelah Brooke mengatakan kisahnya itu kepada Irene, dan saat Brooke akan pergi untuk tidur, dia tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia kemudian mencari asal-usul suara itu. Namun, Brooke malah melihat penampakan Daniel dari kejauhan. Karena penasaran, Brooke malah mengejar bocah itu yang lari ke area kuburan. Di sini, Brooke dikagetkan dengan keluarnya ular dari mulut Daniel dan menyerangnya, sehingga membuat Brooke terjatuh ke dalam kuburan. Dan juga terkubur hidup-hidup di dalam peti mati. Namun, yang anehnya lagi, batu nisan kuburan itu langsung tertuliskan namanya sendiri. Di tempat Irene, dia juga terbangun dari tidurnya, karena jendelanya tiba-tiba terbuka. Dia pun kemudian berkeliling ke sekitar biara, dan sampailah dia ke sebuah ruangan. Di sini, Irene melihat para biarawati sedang berdoa dengan sangat khusyuk. Dan juga bayangan aneh yang menghampirinya. Ternyata iblis Falak menampakkan diri dan membuat Irene melayu ketakutan. Dan kemudian dia mendengar suara lonceng yang berasal dari arah kuburan. Irene lalu menuju ke sana dan mendengar suara Brooke dengan sangat samar. Betapa terkagetnya dia setelah mendengar suara Brooke meminta tolong dari dalam kuburan. Dia pun langsung menggali kuburan itu dan menyelamatkan Brooke dari dalam kuburan. Dan di peti mati tempat Brooke dikubur, Brooke juga melihat sebuah buku. Dia pun langsung mengambilnya. How did you get in there? Ayo, kalian bingung ya, kenapa Daniel bisa berada di tempat itu? Sini, Inyong jelasin. Jadi, Falak dapat memanipulasi pikiran orang dengan semua hal yang paling ditakutinya. Pada saat Brooke mencari tahu tentang buku itu, di sisi lain, Irene masuk ke sebuah ruangan, di mana di sana ada seorang biarawati yang sedang berdoa. Pada saat Irene ingin menegurnya, dari belakang tiba-tiba saja muncul biarawati lain yang bernama Oana dan langsung menarik tangannya Irene. Moana pun melarang Irene untuk mengganggu suster yang sedang berdoa, karena suster itu sedang melakukan doa abadi yang sudah dimulai sejak berabad abad lalu. Dan ini adalah semacam ritual, dan dia tak akan berhenti berdoa walau apapun yang terjadi. Oana kemudian mengajak Irene ke suatu tempat untuk memberitahu sesuatu tentang sejarah biara ini, di mana semuanya dimulai pada zaman kegelapan. Tempat ini dulunya dibangun oleh seorang bangsawan yang bernama Duk Santo Karta, yang hobinya menulis buku sihir dan juga ritual, dengan tujuan untuk memperoleh kekuatan neraka. Karena hal ini, neraka kemudian memanfaatkan dia untuk membuka gerbangnya, agar iblis paling licik dan juga keji yang disebut Falak bisa masuk ke dunia manusia. Namun sebelum itu semua terjadi, tiba-tiba saja bangsawan itu diserang oleh kesatria dari gereja. Mereka lalu membunuh bangsawan itu dan kemudian menutup gerbangnya menggunakan pusaka suci yang di dalamnya terdapat darah Yesus Kristus.
Setelah itu, mereka kemudian menjadikan tempat ini sebagai biara. Dan di sini, para biarawati terus melakukan doa abadi untuk menahan Valak tetap berada di dalam neraka. Dan pada saat Perang Dunia Kedua, biara ini pun terkena bom. Dan hal itu menyebabkan gerbang antar kedua dimensi pun terbuka, yang membuat Valak bisa keluar dari neraka. Dan kemudian menyamar sebagai biarawati agar bisa membaur dengan mudah di biara itu. Setelah menceritakan kejadian itu, Oana mengajak Irene ke kamar tempat Veronica menggantungkan diri. Dan tanpa ada alasan, Oana kemudian mengunci Irene di sana. Di tempat Brooke, dia telah mengetahui siapa iblis jahat yang sedang meneror biara itu. Di buku pun dikatakan dia adalah Valak, sebagai iblis pendusta dan najis. Dan dia juga dikatakan sebagai sang pangeran ular. Setelah mengetahui kebenarannya, Brooke pun mulai diganggu oleh Valak dengan berbagai penyamaran, mulai dari menyamar sebagai kepala biarawati, lalu menyamar sebagai biarawati lain, dan terakhir merasuki mayat seorang biarawati yang sudah mati dan berusaha menyerangnya di ruangan es. Untungnya Francis datang entah dari mana dan langsung menghajar biarawati itu. Di sisi lain, Irene berada di tempat Valak terkunci, dan penampilan Irene menjadi menyeramkan. Dia juga diganggu oleh iblis Valak, dan itu hanyalah mimpi. Pada saat terbangun dari tidurnya, Irene pun melihat langsung kejadian saat Victoria menggantungkan diri dan mendengar panggilan dari lorong terkutuk itu. Irene kemudian pergi ke tempat itu, dan tiba-tiba saat Irene dalam keadaan panik, beruntungnya Suster Oana menyelamatkannya dan juga menyuruh Irene mengganti baju untuk kemudian datang ke aula biara. Pada saat berada di aula, di sana Irene melihat seorang biarawati yang sedang berdoa dalam keadaan panik, dan di sebelahnya ada suster yang sudah tewas. Saat Irene buka, dia pun terkaget karena itu adalah Suster Oana. Terus, tadi itu siapa? Ucap Oana dalam cinta. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul beberapa biarawati lain, dan mereka pun berdoa bersama, termasuk Irene. Di sini keadaan menjadi mencekam karena mereka harus berdoa tanpa henti, sementara iblis Valak terus menyerang mereka. Akibat serangan dari iblis Valak, beberapa biarawati harus meninggal dengan sangat indah. Sementara Irene menderita luka cakaran yang berbentuk simbol pentagram. Di saat yang bersamaan, Brooke dan Francis datang ke sana untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Irene lantas menjelaskan semuanya kepada mereka. Dan saat Irene berbalik ke arah para biarawati itu, tiba-tiba mereka semua sudah hilang kabur kanginan. Oh, ternyata semua itu hanyalah manipulasi dari iblis Valak. Karena sebenarnya di biara itu tidak ada lagi manusia. Dan manusia terakhir yang hidup di sana adalah Victoria yang tadi gantung diri di awal film. Hal itu pun membuat mereka semua langsung ketakutan. Apalagi di saat yang bersamaan, Valak tiba-tiba merasuki mayat Oana yang selama ini memang ada di sana dan menyerang Brooke. Tanpa banyak mikir, Brooke langsung membakarnya menggunakan salib. Ditambah lagi tembakan senjata yang dilakukan Prancis. Akhirnya, Irene pun memberitahu kepada mereka kalau Victoria sebenarnya tidak bunuh diri, melainkan mengorbankan dirinya sendiri agar tak dijadikan wadah oleh iblis Valak. Irene juga mengatakan kalau masih ada satu hal lagi yang harus diselesaikan, yaitu untuk mengurung Valak kembali. Irene kemudian mengajak mereka pergi ke lorong tadi untuk mencari pusaka yang mengandung darah Yesus. Irene juga percaya kalau pusaka itu disembunyikan di suatu tempat yang ada di lorong yang pernah ia lihat dalam penglihatannya itu. Tapi sebelum pergi ke sana, Irene meminta Brooke menyumpahnya untuk menjadi biarawati karena dia sudah yakin untuk menyerahkan hidupnya demi melayani Tuhan. I might be brought to perfection. I earnestly, amen. Singkat cerita, dengan menggunakan kunci yang mereka ambil dari mayat Victoria, mereka dapat membuka sebuah tempat rahasia dan berhasil menemukan pusaka suci itu.
Tanpa buang waktu, mereka pun langsung pergi untuk mencari gerbang yang katanya berada di katakombe biara itu. Now is the time for action. Mereka pun berpencar untuk menemukan tempat itu, dan mereka akhirnya mendapat gangguan dari Valak. Sedangkan Irene dibawa oleh Valak ke suatu ruangan, dan di dalam ruangan itu banyak sekali suster yang kepalanya tertutupi kain goni, dan tanpa Irene sadari, Irene berada tepat di atas altar untuk pemujaan. Mendengar jeritan Irene, Francis mencoba mencarinya dan memasuki ruangan itu. Francis juga melihat beberapa suster yang kepalanya tertutupi kain goni, dan juga Irene yang telah dirasuki Valak. Untungnya, Francis dapat mengeluarkan iblis itu dari tubuh Irene dengan menggunakan darah Yesus. Dan pada saat mereka akan pergi, mereka diserang oleh Valak dengan tubuh aslinya dan membuat Francis hampir tewas. Mendengarkan keributan itu, Brooke lantas menghampiri mereka. Tapi Brooke mendapat serangan dari iblis itu. Valak kemudian mendatangi Irene yang berada di kolam tempat Valak tersegel, dan Valak berniat untuk membunuh Irene dengan mendelapkannya ke dalam air. Irene yang melihat ada sedikit kesempatan, dia pun akhirnya meminum darah Yesus itu, dan Irene berhasil menyemburkan darah Yesus itu tepat pada wajah iblis Valak. Akhirnya, Valak berhasil mereka kembalikan lagi ke asalnya dan mengunci pintu gerbang gaib itu. Setelah berhasil mengurung Valak kembali, akhirnya mereka menguburkan para biarawati yang telah meninggal dan menyatakan kalau tempat itu telah suci kembali dan bisa digunakan sebagai tempat ibadah. We humbly deliver your servants. It is now. Mereka bertiga kemudian meninggalkan tempat itu menggunakan kereta kencana. Akan tetapi sebelum mereka pergi, ada sesuatu yang aneh di belakang lehernya Francis, di mana terlihat tanda salib terbalik pada lehernya Francis. Yang ternyata pada saat Francis dicekik, Valak mencoba merasuki tubuh Francis dengan memasukkan ular ke dalam tubuhnya. Dan artinya sebagian kekuatan Valak ada di dalam tubuh Francis sekarang. Dari sinilah awal seluruh film Conjuring 1 dan Conjuring 2. Sedikit SMS ya, bahwa iblis Valak itu memang benar adanya, yang tertulis dalam buku The Lesser of Kay Solomon. Kalau dalam Islam disebut Nabi Sulaiman, yang terkenal dapat memerintahkan bangsa jin dan juga hewan. Valak sendiri digambarkan sebagai laki-laki atau anak kecil yang mempunyai sayap dan menaiki naga berkepala dua, berpangkat sebagai presiden neraka, dan memimpin 30 legion iblis, serta kemampuannya jauh dari yang digambarkan dalam film ini. Menurut Inyong, sedangkan dalam film ini cenderung mencerminkan sikap dari Beelzebub. Kalau dalam Islam disebut Baal al-Zabab, karena karakternya suka merasuki manusia. Dan kalian boleh percaya atau tidak, sakarepmu. Oke, sekian dulu ya. Kita akan bertemu lagi pada film selanjutnya. Serta Inyong mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.